Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maria Mendrayati dari kelas C2 Akuntansi dengan nomor pokok mahasiswa 102200082. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang statistik deskriptif. Cabang dari statistika yang berhubungan dengan penggambaran sehingga data dapat lebih mudah dipahami melalui angka, gambar, ataupun grafik. Statistik deskriptif juga meliputi mean atau nilai rata-rata, median, nilai tengah, dan modus nilai yang sering muncul dalam data. Statistik deskriptif juga membahas tentang ukuran penyebaran data yang meliputi nilai varians, deviasi standar atau nilai penyimpangan data, range atau nilai maksimum dan minimum. Data bisa diperoleh melalui observasi, wawancara, angket, maupun dokumentasi. Nah, kemudian kita sudah mencari mean, median, dan modus dari data di atas. Hasil dari meannya yaitu 54,22. Kemudian hasil dari mediannya 54,5 dan hasil dari modusnya adalah 25, 32, 47, 57, 54, 64, 68, 75, dan 76. Selanjutnya ada submenu statistik deskriptif. Submenu statistik deskriptif dibagi menjadi 3. Yang pertama, analisis frekuensi. Analisis frekuensi merupakan analisis yang mencangkup gambaran frekuensi data secara umum seperti mean, median, modus, deviasi, standar, varian, minimum, maksimum, dan sebagainya. Data yang dipakai untuk deskriptif statistik bisa kualitatif dan kuantitatif. Contoh data pertama, dari sebuah tabulasi data penelitian yang terdiri dari 6 item dan 18 responden diperoleh sebagai berikut. Langkah yang pertama, analis, pilih deskriptif, kemudian pilih frekuensi. Langkah yang kedua, kemudian muncul file frekuensi dan pindahkan variabel dari kolom kiri ke kanan sehingga tampak seperti gambar di atas. Langkah yang ketiga, klik OK dan hasilnya akan terlihat. Kemudian, submenu statistik deskriptif yang kedua ada statistik deskriptif atau penyajian data secara numerik. Yang terakhir ada eksplorasi data. Eksplorasi data dapat membantu memberi arahan untuk memilih statistik yang akan diimplementasikan pada analisis data yang akan dikehendaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Nurjaman dengan nomor pokok mahasiswa 102200051. Terima kasih sebelumnya kepada Siti Mariam yang telah memaparkan materi tentang statistik deskriptif. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi yang telah dibahas sebelumnya oleh Siti Mariam. Langsung saja materi yang akan saya bahas yaitu tentang cara penyajian data, di mana cara penyajian data itu terdapat dua, yaitu ada tabel dan grafik. Di mana di dalam sebuah tabel terdapat ada tabel satu arah, tabulasi silang, dan tabel distribusi frekuensi. Sedangkan di dalam sebuah grafik terdapat grafik batang, lingkaran, grafik garis, dan grafik peta. Berikut ini merupakan penyajian data dalam sebuah tabel di mana terdapat kendaraan Honda, Suzuki, Kawasaki, Yamaha, Mochin dengan total 6.835 dari tabel dan data yang diperoleh. Berikut ini merupakan penyajian data di dalam sebuah grafik, di mana di dalam penyajian data tersebut bahwa
Mochin berada di dalam tingkatan yang paling rendah dengan 467, sedangkan pada tingkatan yang lebih tinggi terdapat pada Honda dengan 2345. Adapun manfaat dari tabel dan grafik yaitu meringkas atau merekapitulasi data, baik data kualitatif maupun kuantitatif. Sedangkan grafik batang bermanfaat untuk merepresentasikan data kuantitatif maupun kualitatif yang telah dirangkum dalam frekuensi, frekuensi relatif atau persen distribusi frekuensi. Berikut ini merupakan frekuensi rekapitulasi pemakaian kendaraan roda 2 di kalangan mahasiswa, di mana terdapat Honda 34%, Suzuki 18%, Kawasaki 10%, Yamaha 31%, dan Mochin 7%. Ini merupakan data yang diperoleh dengan menggunakan diagram. Sedangkan gambar OGIF yang terdapat di atas ini merupakan grafik dari distribusi frekuensi kumulatif, di mana nilai data disajikan pada garis horizontal sumbu X. Dan frekuensi yang digunakan salah satu di atas, masing-masing kelas digambarkan sebagai titik, dan setiap titik dihubungkan oleh garis lurus. Dan pembahasan yang terakhir yaitu ada pola hubungan pada diagram scatter, di mana pada gambar pertama hubungan positif jika X naik maka Y juga naik, dan jika X turun maka Y juga turun. Sedangkan pada gambar yang kedua, hubungan negatif jika X naik maka Y akan turun, dan jika X turun maka Y akan naik. Dan pada gambar yang ketiga, tidak ada hubungan antara X dan Y.